Semuanya itu biasa, bisa dinalar normal-normal saja. Kamu jadi NU ya karena nenek moyangmu NU kan gitu aja. Yang Muhammadiyah kebanyakan juga gitu. Atau kok semula NU pindah Muhammadiyah? Oh ya karena teman-temannya banyak Muhammadiyahnya kemarin. Biasa aja. Loh kok banyak orang Syiah? Lah iyalah dia hidup di Iran, mazhabnya Syiah di sana. Makanya dia Syiah. Sama kayak kamu hidup di Indonesia orang Sunni, makanya mazhabnya Sunni. Simple. Yang bikin ruwet kamu sendiri. Bikin jadi puyeng. Saya pernah ada teman yang suka sekali, ada yang dari Pakistan yang dapat Nobel itu, Abdus Salam itu. Wah dia, ini salah satu contoh bahwa Islam itu tidak kalah sama Barat, ada yang dapat Nobel. Tapi begitu dia tahu ternyata Abdus Salam itu Ahmadiyah, ayo puyeng dia mulai. Waduh kok Ahmadiyah ya? Padahal katanya Ahmadiyah itu bukan Islam. Lah ini orang Islam nggak pernah dapat Nobel, satu-satunya dapat Nobel kok ya Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah dianggap tidak Islam, berarti Islam sama sekali tidak punya tokoh Nobel. Puyeng dia sendiri yang bikin kategori-kategori itu kan. Semula ya dia sudah bangga, malah sekarang begitu ngerti Ahmadiyah, sumpet lagi dia. Itu yang terjadi. Pikiranmu sendiri yang bikin rumit. Ngaji kayak gini, ngaji filsafat misalnya. Jadi di jalannya biasa aja kan, cerita tokoh-tokoh filsafat, pikiran-pikiran filsafat. Yang bikin rumit kan kita atau yang lain yang nggak ngerti. Nah, filsafat itu kan sesat kan, ateis kan, anti Tuhan kan, ya puyeng sendiri kamu akhirnya. Tuh. Jadi kesadaran serius. Hidup ini biasa kok. Ya banyak orang yang nganggap yang biasa ini luar biasa. Terus dikasih konsep-konsep, dikasih teori-teori, jadinya ruwet gak karu-karuan. Apa hubungannya Jawa sama nasionalisme Indonesia sama agama Islam? Puyeng lagi kan, Islam pun ya Islam yang mana? Islam yang NU yang Muhammadiyah. NU yang mana? NU yang Gus Dur atau NU yang Muhaimin, PKB? Gus Dur yang versi mana? Gus Dur yang itu urusannya kamu sendiri yang bikin ruwet sih. Sebenarnya simpel dan biasa kok. Realitas sekeliling kita itu biasa, tidak perlu dibikin rumit. Begitu kamu bikin rumit, yang bingung kamu sendiri, yang rusak juga pikiranmu sendiri, yang berubah juga perilakumu sendiri. Kan sering kamu bikin kategori yang nabrak kamu sendiri. Kita umat Islam harus ikut sunnah Rasul. Rasul pakai jubah, Rasul pakai jenggot, Rasul makannya 3 jari. Terus makan bubur ayam, piye ki? Bikin teori lagi. Oh, yang diikuti jangan yang fisik-fisik. Yang diikuti yang aspek perilaku. Rasul, lah istrinya 9. Oh itu khusus untuk Rasul, kita enggak. Puyeng nggak mau bikin teori suwi, begitu ketemu fakta baru bikin teori baru, ketemu fakta baru bikin teori baru. Semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Oh, susah lagi kan nanti ada apa lagi? Oh bukan itu. Nabi pakai celana dalam enggak? Enggak, mestinya belum ada. Oh berarti yang pakai celana dalam bid'ah loh itu. Bukan itu maksudnya. Teorinya ganti lagi, terus ganti lagi. Ya kamu sendiri sih yang bikin capek. Pikiranmu ruwet gak karu-karuan. Ya kan? Mana yang bid'ah? Nanti bingung ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang enggak ada bid'ah dolalah yang hasanah. Pokoknya bid'ah ya bid'ah. Ya kan? Coba lihat persilangan konflik itu enggak jelas. Bikin teori sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya gegeran sendiri. Itu yang terjadi. Kamu memahami hidup terlalu rumit, dijalani aja sederhana. Orang Islam yakin Islam benar ya wajar waktu dia orang Islam. Yang NU yakin NU benar ya wajar dia NU. Maksud NU disuruh yakin Muhammadiyah benar ya tidak pantas. Ya kan? Syiah itu sesat bagi saya. Ya wajar, kamu Sunni memang. Nah, kalau nggak mau anggap sesat nanti kamu masuk Syiah. Makanya kamu anggap sesat karena kamu Sunni, kan simpel. Tidak apa-apa, kamu jangan
melotot-melotot kalau menganggap si A sesat. Saya juga menganggap sesat, oh kita sama-sama Sunni. Biasa aja, simple. Gak usah pakai marah-marah. Ya kan, tidak apa-apa kamu anggap sesat, itu tidak apa-apa. Kamu anggap Ahmadiyah sesat, itu ya monggo, urusanmu. Cuma ya kalau sudah ngampelengi orang, ya urusannya kan lain. Kalau kamu mukul orang yang lain sakit terus dibales, ya jangan marah. Nanti terus internasional turun gara-gara kamu mukuli, ya jangan komplain. Salahmu dewe kemarin mukul-mukul, kan gitu. Sebenarnya simpel katanya Zen. Kamu sendiri yang bikin rumit hidupmu. Gak usah dipikir terlalu dalam. Pak, sampai umur segini kok saya gak dapat pacar. Biasa. Kamu kan langsung bisa introspeksi ya, gak harus satu ya. Ya kan? Saya kok gak lulus-lulus sih Pak. Ayo, kamu ngerti sendiri lah jawabannya. Mau nyari jawaban apa lagi sih? Wis ngerti jadi kamu itu jawabannya. Ngapain dipikir dalam-dalam? Segalanya ada sebab akibatnya. Kan gitu. Kok saya gak banyak disukai orang Pak? Coba dicek introspeksi, kira-kira apa yang bikin gak disukai orang. Pasti ketemu kok. Kamu sudah ngerti. Gak perlu berteori macam-macam, pakai teori psikologi, Sigmund Freud, macam-macam kan. Ya. Jadi wis jelas jawabannya. Kamu ngerti sendiri. Jadi kesadaran hisiri, jangan dibikin rumit. Kesadaran sederhana, segalanya sederhana. Terus yang ketiga, ini kelanjutannya hisiriu, jalan tengah. Kecenderunganmu bikin rumit, bikin ruwet, itu biasanya menggiring kamu pada ekstrim. Kalau sudah ekstrim, gak natural lagi, gak sunatullah lagi. Bahwa orang itu harus konsisten terhadap keimanannya, iya. Tapi kalau sudah ekstrim jadi radikal, fundamentalis, apalagi teroris, sudah nggak iya lagi, nggak natural lagi. Bahwa setiap orang bebas menganalisis, bebas berpikir, iya. Tapi kalau sudah ekstrim jadi liberal yang nggak ada batas sama sekali, jadi nggak natural. Karena justru kebebasan itu ada ketika orang sadar akan batasnya sendiri. Jadi jangan ekstrim. Jalan tengah itu bukan berarti kok antara panas dan dingin terus hangat. Tapi tidak ekstrim. Ambil yang wajar-wajar saja. Akan lebih nyaman untuk hidupmu. Ketika kamu keluar dari yang wajar-wajar, jadinya tidak wajar. Biasa-biasa saja. Tidak harus dipikir terlalu dalam, nggak harus ngambil posisi yang aneh sehingga harus kamu pertahankan mati-matian. Akhirnya jadi ekstrim. Bahwa orang Islam harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi kan ketika salah posisi dan kamu pertahankan mati-matian, akhirnya jadi ekstrim. Karena konsekuensi itu, tadi kan saya sudah ngomong Quran dan Sunnah. Sunnahnya bilang gini, ya berarti saya harus gini. Lama-lama bisa ekstrim ini. Kamu nggak lentur. Yang liberal juga begitu, bahwa orang bebas berpikir, iya. Tapi ketika kamu memaksa dirimu untuk bebas, posisimu sama dengan orang yang memaksa dirinya untuk konsisten. Problemnya bukan di bebas dan konsisten, tapi memaksa diri. Ketika ada pemaksaan berarti sudah nggak natural, nggak alami, sudah ekstrim. Ngaji ini penting. Tapi kalau sekali waktu kamu nggak bisa masuk, ya tidak apa-apa. Wong manusia itu wajar kok, kadang-kadang ada halangan. Tapi kalau ada halangan kamu memaksa dirimu untuk masuk, itu baru nggak wajar. Nanti akan ada akibatnya pasti. Kamu capek luar biasa, tapi wah harus berangkat ini, harus berangkat. Ngaji itu penting. Kamu maksa di sini, hasilnya kan mungkin tidak maksimal. Balik nyampe sini kamu balik-balik, wah, terus turun. Ya kan? Lu salahmu dewe memaksa diri. Coba tadi di kamar tidur,
malah enak. Begitu kamu maksa di sini, bolak-balik ngantuk deklak dekluk, nggak enak sama teman kanan, teman kiri, akhirnya ya salahmu sendiri maksain. Oh nggak ada yang maksain kok, ya kan? Jalan tengah deh, biasa-biasa aja lah, yang moderat aja itu katanya Zen. Oke, terus, nah ini yang agak khas, musotoku, ya, berhenti mengejar, ya kan? Lakukan apa yang harus dilakukan, jangan dilakukan apa yang nggak usah dilakukan, yang normal-normal saja, dan nggak usah ngitung hasilnya, nggak usah memancang pamrih apapun, jalani aja, manfaat akan jalan sendiri. Belajarlah sebaik-baiknya, nggak usah mikir besok dapat A apa enggak, jalan aja. Kamu hanya dituntut untuk belajar. Hasil di luar kuasa. Kamu dituntut untuk ngaji. Dapatnya apa di luar kuasa. Kalau sudah dharmamu ya belajarlah. Tidak harus mikir hasilnya. Dharma seorang siswa, mahasiswa, ya belajar. Lakukanlah. Kalau nggak kamu lakukan, nggak ada yang mewakili kamu. Dharmanya petani, ya bertani, kerja di sawah. Kalau enggak ada yang mewakili. Jalankan aja. Bahwa nanti kok panennya gagal, bahwa nanti kok tetap enggak paham-paham, nilainya jelek, itu urusan lain. Nanti realitas punya logika sendiri. Jalani saja, tanpa harus mengejar-ngejar sesuatu. Kamu suka sama lawan jenis, tembak aja. Urusan diterima apa enggak, urusan belakang. Ya kan harus gitu. Lah ngapain kamu mikir terus-terusan, enaknya piye kesuwen. Segera ditembak, kalau ditolak ganti yang lain kan gitu. Simpel kan, kamu kesuwen mikirin, nggak tak nyari teori macam-macam, nyari strategi macam-macam. Sebenarnya urusannya sederhana, tinggal kamu tanya mau nggak sama aku, nggak mau ya sudah. Nah, iya kan, nggak mau ya sudah. Masa mau dipaksakan, nggak natural, nggak enak. Meskipun kamu kedukun berapapun nggak enak. Jadi kamu wiritan kayak apapun itu suwen, itu tanya aja mau apa enggak. Jadi musuh tubuh, berhenti mengejar-kejar, tidak ada gunanya. Lakukan dharmamu, kan gitu. Dharma seorang pelajar, dharma seorang muslim, dharma seorang anak, dharma seorang kakak atau adik, dharma seorang cucu. Pahami dan lakukan. Gak usah mengharap mikir balasan macam-macam. Kenapa sholat? Ya karena saya muslim. Kenapa tahajud? Ya karena muslim aja. Gak usah mikir macam-macam. Manfaat datang sendiri kok. Kalau kamu kerja keras, uang akan datang sendiri. Semakin serius kamu kerja, logikanya akan datang semakin banyak. Gak usah mikir logis. Nah, secara kalkulasi gak nyampe. Enggak. Kalau main matematika mungkin orang-orang pedalaman yang cuma nyari kayu, dia hidupnya susah. Petani-petani hidupnya susah, tapi enggak kok. Bapak, kakek, nenek, pak demo yang petani buktinya bisa nyampe bikin kamu kuliah. Itu kan enggak matematis. Mereka cuma menjalankan dharmanya, gede ke anak, nyekolah ke anak, dan kerja serius sesuai bidangnya masing-masing, itu dharma. Tanpa harus ngitung matematika, kok wayahe bayar kok entek ya utang. Utang nanti dibayar sak kuwate kan gitu aja. Toh dipikir dalam-dalam, piye yo ora enek duit sumber yo piye meneh wong ndak ada yo utang. Enggak diutangi ya nyari yang lain yang mau ngutangi. Simple. Banyak hal yang simple kita sendiri bikin rumit. Sama, pancangan target itu kan yang bikin rumit. Pokoknya saya harus nikah umur 27 maksimal. Iya kalau laku. Iya, kalau enggak laku apa mau 27, enggak usah dipancang lah. Begitu ada yang mau, ayo lah.
dirancang-rancang mau gimana lagi. Iya, jadi nggak usah dipadok. Sampai sekarang nggak dapat pacar merancang. Pokoknya 27, 28, ais dari mana jalannya? Dijalani aja. Oke, terus intisari ajaran Zen. Saya ingat ada kisah Zen. Ada guru Zen namanya Wineng. Ini orangnya nyantai nyampol. Jadi satu ketika dia terkenal jadi guru besarnya Zen. Satu ketika di desanya ada anak perempuan yang hamil, nggak ketahuan bapaknya. Saking sumpengnya anak perempuan ini ditanyai bapaknya, siapa sih yang menghamili kamu? Ngawur aja dia menyebut itu si Wineng itu. Orang sekampung datangi dia, Wineng, berani-beraninya kamu menghamili anakku. Karena kamu berani menghamili anakku, besok kalau ini melahirkan, kamu yang harus merawat anaknya. Tapi anakku nggak boleh dinikahi, kok enak kamu? Wineng ya, loh, memang harus begitu? Iya, ya sudah kalau memang harus gitu. Dan benar, waktu melahirkan, bayinya dikasih ke Wineng, dia harus mengasuh bayi itu, ya diasuh. Dicariin susu, dicariin makan. Tapi lama-lama perempuan ini kasihan. Lihat, Wineng ini kasihan ya, itu anakku sebenarnya bukan sama dia akhirnya terus cerita ke bapaknya, Pak, salah yang menghamili saya bukan itu dulu, yang temanku sendiri. Wah, terus datanglah orang tuanya dan ngomong, wah mohon maaf, kemarin saya nggak tahu ternyata anakku yang bohong, sekarang bayiku yang sudah diasuh 3 tahun harus tak ambil lagi. Apa harus gitu? Iya, ya sudah kalau gitu silakan. Ya kan? Jadi dia ndak komplain, ndak marah, ya ndak ayo DNA tes apa-apa, enggak. Ya yes, pokoknya gitu kah? Ya, ya enggak apa-apa kalau gitu ya. Ya. Jadi enggak harus ribut. Kalau ribut nanti yang malah ruwet, bisa jadi problemnya semakin enggak karu-karuan, semakin panjang mungkin malah jatuh korban. Jadi dia simpel, padahal sudah mengasuh 3 tahun, mungkin masa-masa pertumbuhan sayang-sayangnya, lucu-lucunya diminta lagi, ya dikasih. Padahal nggak ikut apa-apa, disuruh besarin anaknya. Kan? Itu ya gayanya Zen. Jadi enggak banyak mikir. Jadi pertanyaan cuma satu, apa harus begitu? Orang bilang, iya harus begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Simple. Saya pernah kayak gitu waktu diskusi sama orang yang keras itu. Wah, tidak bisa itu Pak Faiz, harus syahadat itu. Harus Pak. Iya, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah Pak, sudah. Beres kan? Daripada terus aku bantah, dari mana syahadat Pak? Dalile apa sampean? Rame panjang urusannya. Cukup syahadat, selesai syahadatnya dapat pahala kan baca syahadat. Banyak hal yang selesai dengan iya harus jalani aja. Simpel kok. Nggak harus dibikin rumit. Gitu. Itu contohnya. Nah, intisari Zen yang selanjutnya adalah hidup ini nggak usah tercengkram oleh masa lalu dan nggak usah melamunkan terlalu jauh masa depan. Jalanilah sekarang, di sini, saat ini. Karena sedang di masjid ini, nikmatilah sekarang, di sini, di masjid ini. Adanya cuma teh, ya nikmatilah teh, gak usah terbayang kopi yang ada di kamar. Ya kan? Gak ada gunanya, memang adanya di sini cuma teh. Nanti kalau di kamar ada kopi, baru bikin kopi. Ya kan? Adanya itu ya dinikmati itu. Yang paling real, yang paling nyata sekarang. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup karena angan-angannya terlalu panjang atau terjebak masa lalu dan nggak bisa keluar dari sana. Sehingga yang sekarang ini loh, banyak sekali kenikmatan dia sendiri nggak merasakan apa-apa.
Kayak kamu mau ujian, apa mau ngalami ujiannya masih seminggu lagi. Duh, gimana ya aku ujian besok, gimana ya aku ujian besok. Nggak mikir sekarang banyak sekali yang bisa kamu syukuri, kamu nikmati. Atau karena masa lalu, kemarin aku kok gitu ya, kemarin terus gitu, menghantui. Jadi nikmatilah hidupmu sekarang, di sini, dan saat ini. Pentingkan yang sedang terlihat sekarang. Punya cita-cita ke depan, iya. Tapi jangan terobsesi. Kamu nggak tahu ada apa besok di depan. Teringat masa lalu boleh, tapi jangan terlena, jangan tenggelam dalam masa lalu. Kayak kamu naik motor itu loh. Masa lalu itu sekali-sekali saja dilihat karena sudah di belakang. Makanya spion. Spion itu kecil. Sekali-sekali, jangan nonton spion terus. Nanti kamu nabrak. Yang harus kamu pikir sekarang ketika kamu naik motor. Gak usah mikir nanti tujuannya. Besok ada apa, di depan ada apa. Sekarang aja sekeliling ada apa. Konsentrasi ke situ. Sekali-sekali lihat spion tidak apa-apa. Tapi ya perjalananmu sekarang yang harus kamu nikmati. Syukuri apa adanya. Kan gitu kalau dalam bahasa agama. Jadi ini penting. Nikmatilah ngaji ini. Mungkin besok 3-4 tahun lagi kamu sudah lulus nggak di Jogja. Iya, kalau Facebooknya masih ada kamu bisa download. Kalau nggak ada hilang lagi, sumpah kamu. Jadi dan nggak usah mikir besok hilang apa enggak. Jangan besok hilang lagi. Kamu sumpah, dinikmati aja lah sekarang. Iya, nggak usah sumpah yang besok ada apa dan yang kemarin ada apa. Jalan aja. Itu intisari yang kesekian. Sekarang, di sini, dan saat ini. Ini intisari selanjutnya Wu Wei. Ini yang agak khas dari Zen. Wu Wei itu definisinya action in no action. Kalau dalam bahasanya Sunan Kalijogo di serat Lokajaya yang dikutip oleh masjidnya UIN itu, ngeli neng ora keli. Ikut menghanyutkan diri dalam realitas tapi tidak tenggelam. Ini agak berat. Ya. Maksudnya apa? Kayak tadi, pahami lingkungan sekelilingmu, hiduplah secara natural aja, jangan memaksakan diri. Jangan mengatur-ngatur, jangan mengintervensi-intervensi yang sudah memang sunatullahnya begitu. Kalau enggak, nanti akan terjadi disharmoni, ketidakseimbangan. Ketika ada yang tidak seimbang, pasti nanti ada dampaknya. Keserakahanmu pada hutan, dampaknya kamu rasakan sekarang. Intervensimu terlalu banyak. Keserakahanmu pada apalagi kekayaan, dampaknya ada korupsi, ada kecurangan-kecurangan, dan banyak hal yang lain. Jadi Wu Wei, action in no action. Nyari uang iya, tapi kejarlah secara natural. Gak usah ambisius sekarang nyari uang, minggu depan kaya raya. Tidak harus percaya sama promosinya MLM. Tidak harus, tapi mungkin kalau mau ya tidak apa-apa. Jadi yang wajar-wajar saja. Bekerja 100, ya nanti imbalannya baliknya juga 100. Wajar. Yang tidak wajar pasti ada yang tidak beres di situ. Dan nanti ada efeknya pasti. Action in no action. Lakukan sesuatu tapi sesuai sunnatullahnya. Tidak harus mikir yang mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Hidup yang dipedomani sunnatullah. Kamu loncat dari lantai 3 amplas,
itu secara sunatullah mati. Itu aja yang dipegangi. Jangan jajal meskipun kamu yakin, loh kalau Allah menghendaki Pak, bisa loh Pak tidak mati. Ya jajalan era percaya. Tidak, yang kita pedomani secara sunatullah loncat dari rantai 3-nya amplas yang paling atas itu ya tewas. Sunatullahnya itu bahwa ya mungkin saja Allah intervensi tapi jangan dicoba. Itu way namanya, action in no action. Bisa kok kamu jajal loncat dan selamat, tapi itu tidak sesuai sunatullah. Secara sunatullah kamu mati. Itu way. Jadi bekerjalah yang alami, jangan memaksakan diri, jangan ngatur-ngatur, jangan mempengaruhi yang sudah hukumnya. Toh sunatullah juga dari Allah. Ada banyak hal. Manusia hari ini kan gitu. Mentang-mentang jelek terus kulitnya hitam operasi kayak Michael Jackson itu jadi putih kabeh, tapi ya ada efeknya kan akhirnya. Mungkin kanker kulit, mungkin susah, macam-macam. Jadi way, action in no action. Tidak harus ambisius, tidak harus intervensi. Oke, sekarang masih ada waktu. Saya agak cepat, ada 10 makomat. Saya menyebutnya makomat, pinjam istilah dari Sufi. Jadi suluk juga cari Sufi. Suluknya para ulama Zen ini biasanya digambarkan dengan lukisan sapi dan pengembalanya. Ada 10 lukisan. Dan itu dimana biasanya deret itu. Ini tak ambil lukisan yang agak penting. Biasanya lukisannya agak jelek-jelek karena kasar. Lukisan tangan. Untuk menggambarkan 10 step Zen Buddhisme. Versinya banyak, tapi alurnya sama. Kenapa pakai sapi? Ya, jangan lupa sumbernya dari India. Bagi India sapi itu dimuliakan. Iya, kalau di sini dibantai habis-habisan. Iya. Kalau cuma dibantai tidak apa-apa. Ada yang tega sekali kan mau dibantai di gelonggong itu kan dimasukin air. Itu bisa nangis-nangis orang India kalau lihat itu. Jadi analoginya sapi. Saya baru tahu kemarin baca-baca di India itu kalau ada perempuan cantik dan anggun terus bijaksana, pinter, itu pepatahnya adalah perempuan itu seperti sapi. Nggak ada di sini ya. Kalau di sini anak perempuan disebut sapi mesti marah. Tapi di India kalau ada perempuan disamakan dengan sapi berarti dia anggun terus pinter. Jadi cantik, anggun, pinter, hebat sekali kamu seperti sapi. Ya rasanya ya orang enak, tapi udah apa-apa lah. Orang sana tradisi sana, karena sapi bagi kita kan rasanya beda dengan orang India. Orang India sapi kadang tidak ditaruh di belakang di kandang, tapi ditaruh di kamar tamu. Iya. Jadi karena sapinya dimuliakan. Oke. Level pertama bagi mereka yang ingin menjalankan lakunya Zen adalah kesadaran. Mencari sapi yang hilang. Jadi ada seorang penggembala yang kehilangan sapi. Jadi yang pertama cari sapi dulu. Sadarilah bahwa kamu kehilangan. Sadarilah dalam hidupmu ada yang keliru, ada yang gak beres, ada yang kosong, ada yang melarikan diri, ada yang harusnya jalan tapi gak jalan. Kesadaran akan masalah. Salah satu poin bahwa hidupmu sudah di jalur yang benar adalah kamu sadar terhadap apa yang keliru dalam hidupmu. Jadi pertama-tama harus kamu sadari bahwa sapimu hilang. Kalau ini saja belum, enggak.
Makanya kalau di Islam makomat itu hampir semua sufi level pertama adalah tobat. Tobat itu kan nama lain dari sadar,